Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Farel Aidin, Akna Gifari, Yafirona, dan Nova Radit. Kali ini kita akan membahas strategi Indonesia menghadapi ancaman di bidang ideologi. Ideologi dan politik tidak dapat dipisahkan dari unsur pembentukan suatu negara. Negara yang memiliki ideologi yang kuat tentunya akan memiliki ketahanan terhadap ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut asas demokrasi dengan ideologi Pancasila yang bersifat terbuka. Karena keterbukaannya, akhirnya muncullah berbagai ancaman di bidang ideologi dan politik yang datang dari dalam dan luar negeri, yang memicu perbedaan pandangan dan berpotensi menyebabkan perpecahan bangsa. Hal ini mengacu pada asas demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Segala bentuk peristiwa seperti pemilihan umum, musyawarah, dan sebagainya akan dikaitkan dengan demokrasi. Namun, faktanya demokrasi sering dijadikan kedok untuk memenuhi kepentingan pribadi suatu negara yang dapat menjadi ancaman di bidang ideologi dan politik. Pengertian ideologi, kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Fungsi ideologi. Secara umum, berikut adalah beberapa fungsi ideologi. 1. Menjadi pemandu tindakan sosial individu di masyarakat. 2. Menjadi sumber inspirasi norma dan nilai sosial. 3. Menjadi panduan bagi individu dalam menemukan identitas dirinya. 4. Memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidupnya. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa yang disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi. Salah satu contoh ancaman non-militer adalah ancaman bidang ideologi. Contoh ancaman di bidang ideologi. Dikutip dari buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA atau MA kelas 11 yang ditulis oleh tim Ganesha Operation 2017-69. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dapat mempengaruhi pemikiran atau pandangan masyarakat terhadap ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Apabila ancaman ini dibiarkan, maka akan menghambat terwujudnya integrasi nasional. Salah satu contoh ancaman integrasi nasional di bidang ideologi adalah munculnya gerakan Aceh Merdeka atau yang disebut GAM. GAM merupakan suatu organisasi separatis yang pernah ada di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik tersebut dipicu oleh adanya perbedaan keinginan antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka, sehingga para aktivis GAM ingin memisahkan diri dari NKRI. Yang terakhir adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Untuk mencapai ketahanan di bidang ideologi, masyarakat harus ikut andil dengan cara menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, berbangsa, dan bernegara, serta pengamalan Pancasila secara subjektif dan objektif. Pada dasarnya, semakin tinggi kesadaran bangsa untuk menjaga ideologi mereka, maka akan semakin tinggi pula ketahanan di bidang ideologi, dan secara tidak langsung, hal tersebut sudah menjadi strategi Indonesia menghadapi ancaman di bidang ideologi. Upaya untuk menangkal ancaman di bidang ideologi adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dan intensif, yaitu dalam kerangka bela negara. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, tapi tidak meninggalkan kerjasama dengan negara-negara lain. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau sebagai living ideologi. Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik juga dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah di hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2020 karya Damri dan Fauzi Eka Putra, beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ketiga, menegakkan supremasi hukum. Keempat, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar. Kelima, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Adapun beberapa akibat yang ditimbulkan dari adanya ancaman dalam bidang ideologi sebagai berikut. Yang pertama, lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Hal tersebut mengakibatkan perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, memunculkan berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. Yang ketiga dan yang terakhir, rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tertanam dalam Pancasila. Nah, itulah pembahasan mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik. Semoga hal-hal yang dibahas dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Nama